Sahabat Raka, seperti janji Mariska di sore hari ini, Mariska sudah kedatangan teman-teman dari Megavision nih ya. Tapi kita kenalan dulu ada siapa aja sore hari ini yang sudah datang ke Raka FM. Selamat sore nih, ada mbak-mbak yang cantik di sore hari ini sudah hadir ya di Raka FM, tempatnya di Fun and Fresh, mau ngobrol-ngobrol sama Mariska dan mau sharing di sahabat-sahabat Raka lainnya. Ada siapa aja nih di sore hari ini? Hai, nama saya Bivi, saya dari Megavision. Terus bareng saya ini ada Ibu Yuki Agusti Akusmala, beliau dari Grow Physical Digital Service. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, sehat-sehat nih ya, ibu-ibu yang cantik-cantik di sore hari ini. Alhamdulillah. Ini mau kasih informasi penting banget ya untuk sahabat Raka, apalagi di zaman sekarang nih. Dan seperti yang kita tahu nih sahabat Raka, kalau adik-adik atau anak-anak sampai saat ini sekolahnya masih di rumah, masih daring, masih online atau school from home. Betul ya ibu-ibu ya? Nah, ini kita juga mau berbagi informasi dari Megavision ya, karena punya sesuatu yang spesial banget nih untuk sahabat Raka ya. Tapi sebelum kita ngobrolin banyak, apalagi bahas seputar school from home-nya anak-anak nih ya, seperti apa, ini boleh dong dikasih tahu dulu sama sahabat Raka dari Megavision-nya sendiri. Megavision itu sebenarnya apa dan produknya punya apa aja nih? Okay. Produknya Megavision sebenarnya dekat banget sama yang ceritanya sekolah di rumah. Karena kita ini adalah internet service provider, kita cable TV and internet service provider yang sudah cukup lama di Bandung, sudah hampir 20 tahun kita melayani di seluruh area Bandung sama Bogor, dan sampai sekarang masih yang paling murah. Wow. Yang cocok banget sama kantongnya orang tua yang lagi pusing dengan sekarang semua harus diupload, dimasukkan ke Google Classroom dan yang lain, kelas juga lewat Zoom, lewat Google Meet seperti itu. Jadi kita memberikan layanan untuk internet. Di luar internet juga kita punya TV kabel yang diberikan gratis untuk semua pelanggan internet kita. Ya, wow, produknya ini luar biasa banget dan ini sangat dibutuhkan dalam sehari-hari ya. Jadi bukan kebutuhan untuk sekolah online aja di zaman sekarang nih. Apalagi kalau ngomongin soal pandemi nih ya. Ngomongin soal pandemi jadinya kadang berpengaruh juga sama ekonomi. Apalagi tadi nih sekolah harus memakai internet lah seperti tadi. Otomatis kan ini banyak pengeluaran juga, termasuk yang biasanya pengeluarannya untuk cuman bekal aja nih anak-anak ya ke sekolah, sekarang jadi nambah nih untuk biaya internetnya ya. Dan ini nih untuk kebutuhan anak-anak sekolah di rumah ya. Dan ini juga ngomongin soal internet, memang seperti apa sih kalau dari Megavision sendiri untuk fasilitas internet sekolah online-nya sahabat Raka nih, atau adik-adik atau anak-anak atau sekolah online-nya nih, seperti daringnya, kalau dari Megavision punya apa nih? Paket kita masih yang murah, mulai dari harga 200 ribuan. Itu kan bisa misalnya 2-3 anak nih, daripada satu seluler. Itu bisa di satu rumah, karena sekarang kita juga masih tetap harus diem di rumah, nggak boleh jalan-jalan dulu. Jadi judulnya sekolah di rumah, bukan sekolah di mall atau sekolah di mana, sekolah di rumah. Jadi dengan internet yang harganya mulai dari 200 ribuan di kecepatan 10 Mbps, itu bisa sudah dipakai sekeluarga. Bisanya anaknya 2 atau 3 itu udah bisa share ibu bapaknya. Dan di luar itu untuk aktivitas lain di rumah kita kan juga punya cable TV. Di cable TV kita juga ada beberapa channel edukasinya, seperti channel-channel yang buat anak-anak untuk belajar dan cari pengetahuan lain, karena kan sekarang yang disampaikan juga dari sekolah sangat terbatas ya. Betul. Waktu Zoom juga sangat terbatas. Jadi orang tua juga harus pinter cariin source buat anak, cariin sumber lagi buat anak, sumber-sumber yang bisa buat bantuin anak belajar. Dan waktu orang tua juga nggak cukup banyak. Betul. Kita harus dikasih mainan yang pinter lah. Nah, beberapa channel di cable TV kita juga itu bisa buat bantu orang tua yang butuh sumber-sumber untuk memberikan tambahan pengetahuan buat anak. Nah, itu ya. Jadi ini sebenarnya banyak banget manfaatnya juga, meskipun tadi memang sih mungkin ada kekurangan, ada kelebihan kalau misalkan sekolah di rumah ya. Nah, termasuk juga mungkin ini
untuk sahabat Raka juga yang tadi orang tuanya juga mungkin punya kebutuhan juga WFH juga nih ya, yang mungkin nggak setiap hari harus ngurusin sekolahnya anak-anak, meskipun sekolahnya online ya, ada di rumah terus, tapi orang tuanya juga mungkin kerja juga ya, WFH juga. Nah, ini kalau misalkan ngobrolin soal internet nih, emang ini seberapa penting sih internet membantu anak-anak belajar di rumah nih ya? Selain tadi kan kalau misalkan dari orang tua mungkin memang harus ada bimbingan juga gitu kan soal internetnya. Nah ini kalau untuk anaknya sendiri, ini internet itu seberapa membantu sih untuk belajar? Mungkin jangan hanya saya nih yang cerita, di sini ada Ibu Yuki yang juga sehari-hari juga dia berinteraksi sama banyak anak karena beliau juga berinteraksi di sekolah, bisa cerita di sekolah, di rumah, gimana bisa segimana penting sih sekarang jadinya internet, terus gimana sih anak-anak sekarang butuh banget untuk sekolah di rumah. Silakan Ibu Yuki nih. Iya, terima kasih. Jadi tentu saja dalam rangka belajar dari rumah ini, di mana anak-anak nggak boleh kemana-mana, orang tua juga sebaiknya mungkin beberapa ada yang masih WFO, ada yang WFH juga ya. Jadi keberadaan internet tentu saja menjadi penting, bahkan sangat penting. Cuman tentu saja diperlukan kebijakan tertentu ya untuk anak-anak manakala orang tua tidak bisa mendampingi secara full di rumah. Nah, gitu itu tuh. Ya. Jadi seperti batasan penggunaan gadget per harinya berapa, itu disesuaikan dengan usia mereka. Tentu saja nggak bisa sepanjang hari mereka terus-menerus berinteraksi dengan internet gitu ya. Dan tentu saja karena ini untuk kepentingan BDR, untuk kepentingan sekolah, maka difungsikanlah itu untuk membantu mereka memahami materi-materi yang diberikan oleh sekolah, nah gitu ya. Adapun selepas dari jam belajar itu, tentu saja mereka tetap disarankan, diminta untuk terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, dengan anggota keluarga yang lain, dengan keterampilan-keterampilan sosial yang lain, tanggung jawab sosial yang lain gitu. Jadi nggak terus-menerus melulu hanya dengan gadgetnya saja gitu, Kak. Ya. Ini kalau misalkan ngomongin soal gadget, dan tadi sekolahnya sekarang kan jadi berhubungannya sama gadget nih ya Bu ya. Tapi kalau misalkan anak-anak usia sekolah nih, rata-rata sebenarnya dengan gadget itu bukan senengnya belajar ya, main game seperti itu ya, atau mungkin nonton film seperti itu kesukaannya. Nah ini dengan adanya sekolah online ini mungkin Ibu ngelihat surveinya nih, anak-anak kalau dikasih sekolah online sebenarnya gimana? Lebih senengkah atau malah sebaliknya lebih seneng sekolah di sekolah nih? Sebetulnya kan kalau misalnya melihat beberapa bulan yang lalu, bahkan sebetulnya orang tua pun banyak yang berharap kapan sih ini masuk gitu ya. Semua seperti itu. Tetapi kita semua perlu menyadari bahwa situasi sekarang, bahkan sih sebetulnya ketidakpastian itu adalah pasti gitu ya. Ini adalah situasi yang uncertainty banget gitu ya, sehingga kita perlu mengenalkan juga kepada anak-anak bahwa bahwa katakanlah pemerintah atau siapapun bisa berharap mengatakan nanti ya Januari gitu ya, atau nanti Februari kita bisa masuk gitu ya, sehingga semuanya berharap. Tetapi itu nampaknya perlu kita kenalkan juga, bukan sesuatu yang pasti. Just in case nanti ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa bekerja dari di kantor, atau kalian juga nggak bisa belajar di sekolah, itu adalah sesuatu yang harus kita terima lagi, kita sesuaikan lagi situasinya. Nah, tentu saja untuk anak-anak yang masa sekolah ini memang mereka punya kebutuhan untuk bersosialisasi, ya kan? Tetapi pada beberapa anak ada juga yang memanfaatkan keberadaan internet ini gitu ya, gawainya mereka adalah untuk memang amusement mereka sendiri, karena tentu saja jenuh ya. Betul. Jenuh banget di rumah itu. Ada anak-anak yang tidak bisa, katakanlah kurang menyukai aktivitas belajar yang hanya dengan ditemani lewat gadget. Ada yang merasa perlu bertatap muka, lebih senang melihat gurunya yang berbicara di depan kelas, melihat gerak-geriknya gitu ya. Tapi sekarang digantikan dengan lewat layar HP gitu ya, atau hanya tugas saja via WA misalnya. Sehingga kejenuhan-kejenuhan itu muncul. Nah, disinilah pada akhirnya barangkali banyak provider yang kemudian memberikan kemudahan tadi, kemudian juga banyak aplikasi-aplikasi yang dimunculkan untuk membantu supaya anak-anak ini
hilang kejenuhannya. Tapi tentu saja dalam hal ini baik orang tua maupun guru-guru putra-putri kita di sekolah perlu menekankan bahwa selesaikan dulu tanggung jawabmu, gitu ya. Tanggung jawabmu dengan hal belajar ini, baru setelah itu kamu boleh menyenangkan dirimu gitu, tetapi dengan proporsi yang bijak tentu saja. Betul ya. Boleh habis itu main lah katakannya, main lewat online gitu ya, karena semuanya sekarang dirubah menjadi online. Betul sekali. Betul ya. Kalau ngomongin aplikasi soal belajar nih, ini sebelumnya mungkin sebelum diberlakukan sekolah online atau daring seperti sekarang juga ini sebenarnya udah banyak ya aplikasi-aplikasi belajar. Nah, apalagi sekarang ketika sekolah ini harus online atau school from home ini atau daring ini kan jadi si aplikasi dari belajar itu sangat dibutuhkan ya. Contohlah mungkin seperti ada Ruang Guru, kemudian Genius, bahkan juga di Google juga mempunyai sebuah fitur juga untuk belajar nih. Sebenarnya kelebihan aplikasi belajar tersebut dalam membantu anak-anak sekolah atau belajar seperti apa ini? Kalau bantu, mungkin ini bukan share saya sebagai Mega Vision, share sebagai ibu juga, sebagai seorang ibu yang masih harus bekerja. Pilihan aplikasi belajar banyak, dan itu ya tadi seperti tadi Cable TV kita juga bisa menjadi satu resource belajar. Tapi yang harus diingatkan, anak itu udah tahu belum sejauh mana cara dia menggunakan dan bagi waktunya untuk menggunakan. Juga sama di kelas. Kalau kita masuk ke misalnya provider seperti Ruang Guru yang memprovide itu kan saya harus mandiri, tahu saya jam ini mau belajar, beda sama saya masuk kelas. Saya masuk kelas jam berapa. Tapi saya yakin ini masih membantu, that is a future, itu masa depan memang kayaknya ke arah sana. Tapi mungkin nanti cerita dari gimana sih bantu anak, atau jangan-jangan aplikasi ini malah ganggu anak. Mungkin Bu Iki bisa share lagi. Tentu saja sebetulnya kan setiap teknologi, setiap aplikasi dimaksudkan untuk memudahkan, membantu kita ya supaya lebih berkembang lagi gitu. Sehingga yang menjadi kunci adalah bagaimana kita menggunakannya, dan satu hal lagi adalah memastikan bahwa anak kita tuh memang sudah bisa memahaminya, menguasainya gitu ya. Jadi katakanlah seperti kalau kita membuat suatu produk ini untuk level usia berapa, itu harus sesuai dulu. Nah selain itu kemudian orang tua di rumah saat ini sebagai pendamping mereka itu memastikan kemampuan anak saya itu udah sampai mana, udah bisa baca atau belum, sudah mandiri atau belum gitu ya. Barangkali kita bisa membedakan dari konten aplikasi-aplikasi tersebut ketika untuk anak-anak yang mana, untuk yang sudah lebih dewasa yang mana, sehingga mereka bisa diharapkan lebih mandiri. Tetapi nah kuncinya adalah tadi memastikan dari setiap aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran ini perlu memastikan bahwa anak-anak kita ini paham konsepnya. Jadi bukan sekedar pada akhirnya menjadi piawai mengenal tipe soal, katakanlah ya, kalau yang sudah besar gitu, oh tipe kayak gini, bukan seperti itu. Tetapi kuncinya adalah namanya belajar membuat mereka menjadi paham konsepnya. Saya boleh nggak nih saya cerita pengalaman? Oh boleh banget nih. Ini siapa tahu sahabat Raka bisa jadi contoh atau jadi inspirasi juga nih. Jadi kenapa tadi saya katakan perlu banget kita memastikan anak kita tuh paham konsepnya. Nah baru-baru ini kebetulan saya ada penerimaan tes anak lah ya gitu untuk masuk ke SD. Kemudian anak TK itu kan dikenalkan dengan bentuk-bentuk dan sebagainya ya. Nah, kemudian saya tanya lah, kamu sekolah nggak nih gitu kan? Oh enggak, kan di rumah. Iya bosan enggak? Ya gitu deh gitu. Terus saya coba tunjukkan gambar. Coba kamu tahu nggak ini namanya apa? Saya tunjukkan bentuk segitiga. Nah, kemudian saya tunjukkan sesimpel segitiga. Kemudian saya coba cari bentuk seperti ini. Kamu tahu nggak ini namanya apa? Itu YouTube. Oh, jadi dia dikenalnya logo YouTube. Logo YouTube ya, ada segitiganya ya bener. Aku baru keingetan nih. Ya kan? Jadi anak itu secara visual tahu itu adalah bentuknya seperti itu, tapi dia tahu konsepnya namanya itu YouTube. Kemudian saya tunjukkan lagi, ada
bolehlah kata saya. Terus coba lihat lagi, saya kasih persegi panjang. Jawabannya masih itu YouTube juga. Oke, iya, warna merahnya ya. Oke, ya gitu. Tapi kan secara konsep yang sebenarnya bukan itu. Iya. Oke. Lalu saya beralih ke bentuk yang lain. Oke. Saya tunjukkan bentuk bintang. Itu Patrick. Iya. Aku. Oke. Mungkin yang dia tonton itu kan. Betul. Nah, jadi artinya ini kayak yang simple. Saya juga saat itu oke. Sebetulnya anak ini punya kemampuan belajar secara visual, ya. Jadi ini bantuan yang diberikan dari aplikasi ini adalah untuk mereka yang secara visual sudah mampu. Nah, anak kecil ini dia mampu menangkap bentuk itu seperti itu. Tetapi sayangnya tidak ada orang dewasa yang meluruskan belajarnya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi misalkan gitu. Dikenalkan dalam bentuknya apa gitu, seperti itu. Nah, kita bayangkan kalau kemudian orang tua merasa tenang deh, udah banyak aplikasinya, tenang deh dia belajar sama kakaknya, gitu. Sementara masing-masing enjoy aja dengan apa yang dia tonton. Adiknya terus aja nonton misalnya katakanlah SpongeBob ya. Karena kebetulan ketika ditunjukkan yang Square dia juga bilang gitu. Ini SpongeBob. Berarti harusnya aplikasi-aplikasi ini boleh tetap digunakan. Tapi lagi karena kita lagi di rumah, mumpung lagi pada di rumah, bareng sama orang tuanya. Iya, itu memang si Patrick bentuknya bintang. Bintang laut. Betul. Jadi orang tua juga harus membantu mengedukasi ya, gitu. Jadi selipin pelajaran-pelajaran ini dari apa yang anak tonton. Betul. Nah, ini tergantung juga dengan besarnya usia, tetapi tetap saja di level usia manapun ketika mereka belajar itu kita perlu sebagai orang tua memastikan bahwa dia memahami konsepnya dengan benar. Nah, harus seperti itu. Ini jadi catatan juga buat orang tua ya. Tapi walaupun misalkan gini Bu, ada alasan dari orang tuanya memang nggak WFO tapi WFH nih, terlalu sibuk sama WFH. Jadi masing-masing pegang gadgetnya, anaknya pegang, orang tuanya juga pegang, walaupun orang tuanya karena ngurusin kerjaan nih seperti itu ya. Tapi tetap nih orang tua berarti harus tetap mengawasi nih si anak yang sekolah online ini ya Bu ya. Nah, ini untuk porsi waktunya sendiri nih Bu nih. Ini banyak gak sih Ibu dengar cerita mungkin orang tuanya sibuk sama WFH nih, mungkin ada keluhan atau apa dari orang tua yang mungkin tidak bisa, katakanlah tidak bisa mendampingi anaknya. Banyak banget di awal-awal WFH ya, dari bulan Maret. Katakanlah kita awal dulu tuh Maret ya. Kemudian di bulan Juni, Juli itu udah mulai banyak yang bertanya. Terutama mungkin buat mereka yang anak-anaknya sudah bisa diperlengkapi dengan gadget masing-masing, kayak kelihatannya nggak ada masalah. Gitu ya, karena mereka nggak ada harus share device gitu ya. Tapi banyak juga keluarga yang memang membatasi penggunaan device gitu ya. Katakanlah kita kan tidak bicara keluarga yang hanya dengan satu anak ya. Gitu. Banyak keluarga yang punya anaknya di level pendidikan yang berbeda sehingga belum semuanya punya device masing-masing. Nah, saya selalu mengatakan dalam katakanlah dalam tema-tema parenting yang saya adakan, saya mengatakan begini, bahwa pendampingan belajar ini baik di rumah maupun di sekolah gitu ya, ketika kita sebagai orang tua sebetulnya ini adalah tentang pengelolaan. Pengelolaan device, pengelolaan waktu, pengelolaan pekerjaan kita sendiri, gitu ya. Dan kalau kita bicara pengelolaan, maka kemudian kita akan dibenturkan dengan yang namanya prioritas, gitu kan? Nah, kalau prioritas kita bisa lihat dari bagaimana keterdesakan kita, gitu ya. Tugasnya mana sih yang harus duluan masuk? Tugas ayah, tugas ibu, tugas kakak, apa tugas adik, gitu. Bahkan kalau saya biasanya saya gambarkan gitu, misalnya device yang dipakai sama adik punya siapa, punya ayah, tapi nanti ayah pakai jam berapa, bisa pakai punya siapa dulu. Nah, itu kan pengelolaan, menggunakan sumber daya yang ada di rumah. Misalnya katakanlah kakak punya device, tapi pada jam sekian kakak nggak pakai, boleh nggak dipinjam sama adik dulu? Nah, itu adalah tentang pengelolaan. Jadi sebetulnya hal positif dari situasi BDR ini adalah menajamkan kemampuan manajemen dari ayah dan bunda di rumah gitu ya, ketika memang ada keterbatasan itu memang harus kita atur. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin bisa dijadikan suatu cara juga sahabat-sahabat Raka untuk pengelolaannya ya. Dan ini nih yang Mariska pengen tanyain, karena kemarin-kemarin
Mariska sendiri sempat lihat deh beberapa saudara yang sekolah online ya atau daring ya. Ini nih Bu, apakah ketika sekolah daring ini yang jadi pertanyaan dari Mariska, apakah si kamera itu harus dinyalakan atau misalnya boleh dinyalakan atau tidak? Soalnya kejadian beberapa, jadi si saudara aku ini bercerita nih ya, bercerita dia gini, ketika pas dimatiin, udah ada matiin aja teh katanya. Kenapa dimatiin? Enggak, adanya pengen sambil tiduran, katanya pengen gogoleran. Kenapa kan kamu sekolah, sampai berdebat lah ini sama saudara ini ya. Terus dia sendiri bilang, teman aku juga sambil makan cina gini gitu. Sampai akhirnya pernah kejadian si saudara aku yang ini sekali itu debatnya. Terus kedua kali sekolahnya jalan, suaranya jalan karena dia matiin video dan juga mikrofonnya juga. Kadang kan kalau mikrofon memang harus dimatikan nih ya sama gurunya karena gurunya lagi jelasin. Terus ada kejadian si saudara aku ini videonya matiin, mikrofonnya dia udah jelas dimatiin, dianya main game di handphone nih. Laptop tetap jalan nih. Ini gimana nih? Cerita yang banyak banget sebenarnya. Ini gimana nih? Iya, tentu saja tadi balik lagi ya, ketika dia dibandingkan dengan waktu sebelum pandemi ya, dengan sekarang adalah kita perlu mengenalkan fungsi HP tidak hanya sekedar fungsi komunikasi, ya kan? Kalau sebelumnya kita untuk komunikasi, handphone nggak boleh dibawa ke sekolah. Iya benar. Sekolahnya di handphone. Nah sekarang kita perlu mengenalkan lagi bahwa sekarang fungsi HP-mu, fungsi PC-mu juga dipakai untuk belajar. Nah, harapan ayah dan bunda ini sebetulnya yang menjadi kontrol buat anak-anak. Gitu. Jadi nggak sepenuhnya dilepas. Apapun itu, kita masih punya tanggung jawab untuk bertanya kepada anak-anak tentang apa yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini. Begitu ya. Dan sebetulnya kasusnya banyak juga. Kalau yang sudah besar mungkin tadinya jenuh, akhirnya dia main game. Karena memang ini terkait dengan gaya belajar juga, gitu. Ada anak yang memang lebih senang ngedenger aja, nggak perlu lihat apa, ketika visualnya nggak butuh di trigger ya, visual gitu. Tapi ada juga anak yang memang aku nggak tahan kalau belajar harus lihat layar dan sebagainya. Misalnya aku lebih senang baca buku sendiri. Kadang-kadang perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh putra-putri kita itu sebetulnya merupakan problem solvingnya mereka loh terhadap apa yang mereka hadapi. Sebenarnya mereka tahu ya, mereka tahu sendiri caranya. Ya udah, saya juga ngerti gitu. Jadi sebetulnya juga kalau kan kita sekarang kayak ada di buah si malakama ya, terlalu dikencengin nanti anak keluar dari rumah, melawan padahal nggak boleh keluar gitu. Dilonggarkan juga nanti dia terlalu bebas, sehingga tadi juga kita ngobrol di luar ya, aduh kedisiplinan nih katanya bisa jadi berantakan, udah hancur gitu. Iya kan? Nah oleh karenanya barangkali juga ketika pihak sekolah tidak bisa memberikan pembelajaran yang sedemikian lebih ketat seperti ketika di sekolah, maka tanggung jawab ini tentu saja beralih ke rumah. Bentuknya tidak harus jadi kayak militer banget gitu, nggak mesti gitu karena tetap tadi kesenangan belajar tetap harus diciptakan. Kenapa? Karena dengan otak yang senang itulah pembelajaran bisa masuk. Nah, seperti gitu. itu ya. Tapi kalau harus seimbang ya. Betul, bener banget harus diseimbangin. Makanya tadi kalau dihadirkan internet seperti dari Megavision, belajarnya oke. Sisi lain untuk belajar ada fasilitas lain ya Bu ya. Betul ya. Tapi nontonnya tadi seperti tadi orang tua kembali jadi pendidik utama. Bahwa yang emang itu anak saya loh di sekolah juga bukan dititipin doang. Betul. Jadi pendidik utama, malahan jadi bentuk kedekatan, nonton bareng. Kayak di Megavision itu ada Nat Geo, itu kan seru tuh nonton binatang-binatang barengan orang tua. Dan jangan lupa konsepnya dikenalin. Bilangin, itu kucing ya? Bukan logo yang lain. Biar tahu jadinya ya. Itu keranjang, bukan logo online shop untuk belanja. Seperti itu, tapi kan bisa. Nah, harusnya sih kondisi seperti ini ambil baiknya kita jadi lebih dekat sama keluarga. Begitu ya, apalagi misalkan ayah sama bundanya WFH nih ya, tuh adik-adiknya juga, anak-anaknya juga pada sekolah di rumah bisa makin deket lagi ya. Seperti itu yang biasanya mungkin susah ketemu, misalnya anaknya sekolah, orang tuanya kerja, pas anaknya pulang, orang tuanya belum pulang, seperti itu ya. Dan kalau Mariska lihat sih sebenarnya kalau sekolah daring atau online ini waktunya lebih singkat padahal ya dibanding sekolah langsung. Tapi kenapa anak-anak banyak sekali jenuh gitu, walaupun waktunya itu nggak selama
belajar di kelas nih ya, mungkin apakah ya itu mungkin tidak ada interaksi langsung ya dengan guru atau dengan teman-temannya, ini mungkin bisa jadi ya Bu ya seperti itu ya. Iya betul. Jadi memang dalam beberapa hal pastilah ada positif dan negatifnya ya. Tetapi sekarang pilihannya yang terbaik memang di rumah gitu ya. Dan ini adalah pilihan terbaik dari situasi sekarang. Nah kejenuhan-kejenuhan itu bisa muncul karena pertama anak-anak ada kebutuhan sosialisasi yang tidak terpenuhi. Kedua ada juga mereka yang tipe belajarnya kinestetik yang harus dengan gerak dan sebagainya. Ini hanya dengerin doang. Atau harus ngeliat aja. Mau dicoba sendiri masih harus merhatiin dulu. Padahal mereka mungkin nggak tahan secara fokusnya, mereka nggak tahan untuk nungguin. Aduh, udah gemes aja, udah pengen langsung. Dan ini juga tergantung dari usia loh. Makin muda usia, kebutuhan untuk bergerak secara kinestetiknya masih aktif itu makin besar. Sehingga pembelajaran juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga si kebutuhan bergeraknya tetap terpenuhi. Nah, yang berikutnya adalah ketika pembelajaran ini tidak dilakukan langsung, konfirmasi dari apa yang aku lakukan ini udah bener nggak sih? Itu agak susah ya. Apalagi lagi Zoom gitu kan. Kalau dibilangin yang kamu salah di depan yang lain juga malu, gitu kan. Kadang bahkan di anak-anak SD juga terjadi setiap kali Zoom dia nggak mau nyalain videonya. Gitu. Nah ini sampai jadi pertanyaan kenapa nih Bu gitu. Sementara kan bayangannya kita itu Zoom menjadi sarana untuk sosialisasi lagi loh. Ini teman-temanmu gitu kan. Bisa ngeliat gitu ya. Tapi memang ini menjadi unik ketika oke lah kalau untuk anak kelas 2 yang sudah level di tahun kedua di sekolah tersebut nggak jadi hambatan karena pernah ketemu. Kalau anak baru kan yang baru nih dengan gurunya belum kenal, metode di sekolahnya akan kayak apa nggak kenal, teman-teman yang nggak kenal, sehingga banyak sekali sebetulnya barrier psikologis ya untuk memulai pembelajaran ini gitu. Nah seperti itu tuh ya. Ini banyak sekali ternyata ya apa ya dibilang masalah, oke lah mungkin masalah ya, tapi jangan terlalu dianggap masalah paling besar nih ya Bu ya. Karena semuanya betul. Lucu-lucunya itu gini Mbak Rizka, di Megavision bilang teman-teman kan di banyak banget nih yang seru sekolah di internet ya. Boleh di-share fotonya, tag di Instagramnya Megavision @megavision.id. Seru-serunya sekolah di pakai internet apa ini. Ya? Tadi yang cerita di Zoom sambil makan, atau yang main game, cerita di Zoom anaknya sambil ternyata anaknya main game atau gimana, boleh share atau malahan nunjukin kehebatan juara-juaranya, keren-kerennya anaknya. Ketika lagi yang bisa biar kita sama-sama share. Share ceritalah. Boleh. Tidak harus disarankan untuk wajah anaknya tidak terlalu tampak, bisa tapi lebih ke foto aktivitas anaknya. Candid aja ya Bu ya. Iya, candid, tapi nggak usah terlalu wajahnya. Kita tetap jaga ya wajah anak-anak kita. Mungkin aktivitasnya atau misalnya aktivitas bersama keluarga yang menggunakan belajar di rumah ini boleh tag post di story-nya, tag di Instagramnya megavision.id. Ada hadiah yang bakal nunggu. Jadi nanti Mimin cantiknya bakalan pilihin, akan pilih pemenangnya. Mungkin minggu depan akan kita umumin. Jadi jangan lupa nih cerita belajar di rumahnya kita share. Karena kayaknya kalau share tuh agak-agak kayak gini. Bu Yuki saya share sambil curhat-curhat sama Mbak. Kayaknya kok agak melegakan hati. agak oh iya saya I'm not alone. Bener sih. Oke ya. Kemana nih Bu Instagramnya tadi? Boleh kasih tahu lagi. @megavision.id. Siap tuh, tapi jangan lupa di follow dulu sama sahabat Raka ya. Dan kita masih seru nih sahabat Raka ngomongin seputar sekolah online nih ya, atau daring juga sahabat Raka. Ini kalau misalnya mau gabung, mau tanya-tanya boleh kirim SMS atau WhatsApp di 0811 1497787. Boleh seputar permasalahan internetnya ya seperti apa, atau juga permasalahan anaknya nih kayak gimana ketika sekolah online ya. Dan ini sudah ada yang masuk juga, tapi jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita bakalan gabung lagi dan bakalan jawab pertanyaan sahabat Raka. Tetap di 98,8 Raka Bandung, Inspirasiku.
Sahabat Raka, sore hari ini Mariska masih ngobrol-ngobrol seru nih barengan dari Mega Vision ya. Ini memang banyak sekali cerita kalau ngomongin soal sekolah di rumah, sekolah daring. Wah, ini berbagai macam bentuk ceritanya seperti apa. Seru-seru lah ini sebenarnya cerita-ceritanya ya. Tapi sebelum dilanjutin lagi sama jawab pertanyaan sahabat Raka yang sudah masuk di 081114977787. Ini Mariska mau tanya dulu, kalau dari Mega Vision, ini selain paket internetnya, ada nggak sih paket khusus yang internetnya itu memang sudah bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi tertentu, aplikasi belajar nih khususnya nih? Pada dasarnya bedanya Mega Vision dari yang lain, kita ini nggak pakai FUP, bukan Iya. Mega Vision dan memang benar betul unlimited, bukan unlimited to some numbers sekian. Jadi kenapa bedanya? Mungkin kalau yang lain punya kerja sama-sama ini aksesnya gratis kalau mengakses tempat-tempat tertentu. Kalau di kita nggak perlu kayak gitu lagi. Emang sebenarnya dengan berbedanya kalau yang di lain langganan segini, nanti kalau tambah ini. Iya. Kalau di kita udah nggak ada tambah-tambahnya lagi, Mariska. Jadi nggak usah khawatir, akses aja aplikasi apapun. Tentu yang baik-baik ya. Aplikasinya kita masih pengen punya internet yang sehat di Indonesia. Jadi akses aja karena kita benar-benar yang namanya sesungguh-sungguhnya unlimited. Oke, ini beneran unlimited loh sahabat Raka ya, bukan unlimited tapi ada belakangnya. Unlimited sampai dengan kita nggak ada sampai dengannya, unlimited beneran. Wow, luar biasa banget berarti ini ya Bu ya. Dan ini kita coba langsung aja jawab pertanyaan sahabat Raka karena sih juga ada yang nanyain untuk internetnya nih ya. Ada Ibu Yanti pada suka mau tanya ini tentang belajar online yang butuh internet. Ini ada promokah dari Mega Vision, sama ada paket-paket bundling nggak tuh ya? Sama apa keunggulan Mega Vision dengan internet lainnya? Silahkan. Harga kita dimulai dari 229 dan 10 PBS seperti janjinya, benar-benar unlimited dan kita 100% fiber optic. Jadi itu tuh akan membuat dengan cuaca apapun, udah hujan harus ngajarin anak di rumah, internetnya mati. Aduh, rasanya nggak tahu lagi deh mau ngapain. Perbedaannya kita punya fiber optic, jadi nggak usah takut dengan gangguan cuaca. Kita juga di internetnya karena itu fiber optic dipastikan kestabilannya dan untuk gambar, suara pasti jadi lebih bagus. Itu 100% fiber optic. Dari apa yang kita bilang, kalau kita bilang note itu kayak tiang lah, pole itu tiang. Jadi dari tiang, dari sambungannya itu semuanya 100% pakai fiber optic. Jadinya aman dari gangguan cuaca. Jadi mengurangi kesetresan mama-mama, papa-papa yang di rumah udah harus nemenin internetnya nggak stabil. Aduh, udah mau bingung mau kayak gimana. Jadi kita bantu dengan itu. Paketnya juga dimulai dari 229.000, itu udah dapat gratis TV kabel. TV kabelnya tuh up to lebih dari 100 channel gratis. Wow, banyak banget nih. Jadi banyak banget nih pilihan kalau misalkan abis belajar nih biar relax, ajakin anaknya nonton yang seru-seru tuh ya. Apalagi channel lebih dari 100 channel. Ini banyak banget pilihannya berarti ya untuk ditonton. Oke ya. Lanjut lagi, ini ada Pak Bambang nggak disebutin di mana. Mau tanya nih, kalau Mega Vision bisa di split ke 3 TV nggak ya? Paralel gitu. Terus tiap TV-nya bisa ditonton, pilih channel dan ikut TV utama. Apakah ada biaya tambahannya nggak? Ini kayaknya belajar di rumah, anaknya satu mau nonton yang lain, satu nonton yang lain kali ya. Seperti tadi Bu Yuki ceritakan bahwa kebutuhannya harus disesuaikan. Nah, untuk memfasilitasin itu TV kita bisa diparalel dengan berbeda acara. Jadi bukan nanti mamah nonton apa, anak nonton apa. Jangan. Jadi misalnya nanti anaknya kita bisa punya channel-channel untuk anak, kids favorite-nya juga kita punya untuk channel-channel anak. Misalnya nanti anaknya nonton bisa punya anak yang satu SMA yang emang udah nontonnya Korean drama. Silahkan anaknya misalnya kebetulan TV-nya ada beberapa di rumah. Tadi kita dapat tips dari Bu Yuki yang cantik banget bahwa kita harus manage. Bisa diatur supaya kontennya itu nggak bertabrakan ya Bu. Anak yang kecil bisa, karena kita bisa TV-nya bisa diparalel dengan berbeda acara. Jadi nanti
jangan mama nonton di atas aja dulu kalau kebetulan anaknya lagi jamnya sama jadwalnya mama ngapain. Tuh ya, jadi seperti itu ya. Atau ada tambahan lagi nggak Bu? Ini untuk Megavisionnya katanya tadi yang biaya tambahan. Biaya tambahan enggak untuk, ya? Enggak ada. Enggak ada. TV kabelnya gratis. Tuh ya, jadi untuk Pak Ya, Bambang paket jangan khawatir. spesialnya karena TV kabelnya udah gratis. Itu channel-channel mulai dari Fox Movie. Terus ya kalau yang anak-anak yang favoritnya kayak Cartoon Network, Nickelodeon, Animax kayak gitu-gitu yang favoritnya anak juga udah ada. Yang untuk pendidikannya ada Nat Geo. Terus ada Asia Travel, History. Aduh kalau saya suka banget suka banget nonton History karena suka sama anak saya jadi bisa diskusi fun fact yang kadang kita nggak tahu. Iya bener ya. Tapi ini seru banget sahabat Raka. Jadi jangan khawatir kalau tadi sahabat Raka mau berlangganan juga untuk Megavision ya. Jadi ini di sana juga banyak channel-channel yang bisa ditonton. Selain itu banyak juga channel edukasi ya yang bisa ditonton juga ya Bu ya. Nah ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Tian di Gerlong. Mau tanya ini bagaimana mengatasi rasa bosan anak karena harus setiap hari kelas online. Ini silakan Bu Yuki lagi. Mengatasi kebosanan anak tentu saja dengan melihat rentang dia beraktivitasnya mengikuti BDR-nya selama apa gitu. Sebetulnya kan konsep dalam belajar itu semakin banyak jeda, semakin anak bisa menyimpan dengan baik. Gitu. Oh, jadi itu ya, jadi harus ada jeda gitu. Ya. Jadi sebetulnya menurut saya ketika belajar dipindahkan ke rumah, ya belajar itu ada di rumah, maka kita bisa melihat kondisi anak-anak kita seperti apa dan kondisi inilah yang kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Begitu, karena daya tahan anak untuk belajar berbeda, daya rentang fokusnya juga berbeda, gaya belajarnya berbeda, sehingga itu yang kita pelajari dari putra-putri kita dan pelajari juga hal apa nih yang bakal membuat dia cepat bosan dengan gaya belajar yang kayak apa, sehingga ketika itu sudah bisa kita kenali, nanti saatnya ada pembelajaran dengan cara seperti ini, wah dia pasti bakal cepat bosan, nanti kita akan variasikan dengan seperti apa. Itu kalau misalnya untuk ayah dan bunda yang kebetulan di rumah katakanlah yang enggak WFH gitu ya, misalnya ibu rumah tangga gitu ya, mungkin punya kesempatan untuk bisa mendampingi, kasih contoh variasi aktivitas dari pembelajaran yang diberikan dari sekolah gitu ya, dengan gaya belajarnya si anak gitu. Sehingga tetap anak itu terlibat dengan pembelajaran tapi dengan pendekatan yang dibawakan oleh bundanya gitu. Nah, jadi variasikan materi yang diberikan dari sekolah itu dengan kebiasaan anak, pendekatan yang paling cocok dengan anak. Kalau kelihatan jenuh, istirahat dulu sebentar, it's okay gitu. Karena kalau jenuh juga nggak bisa lah dimasukin. Iya, nggak bisa dipaksa. Iya, nggak bisa dipaksa. Jadi biarkan dia relax sejenak. Siapkan selalu minum gitu ya, jangan lupa. Lalu gerak-gerak tubuh dulu gitu kan. Dan untuk melatih otak supaya lebih segar ketika memulai pelajaran, maka sebaiknya 15 menit di setiap pagi itu kita ajak olahraga dulu sehingga otaknya lebih fresh, lebih siap. Begitu. Seperti itu ya, olahraga kecil lah di rumah nih sebelum memulai. Iya tuh ya, dibarengi juga sama orang tuanya nih ya. Lanjut lagi nih, ada Wenda di Cibiru mau nanya, untuk Megavision ada program khusus untuk anak-anak? Untuk program TV kabelnya, yes, kita punya Kids Favorite. Nah, seperti ada apa Cartoon nih? Network, ada Nickelodeon, Nick Junior, Animax, Boomerang, Zumu, My Kids, Kids TV, Hari Kids, Hore, dan banyak juga channel-channel yang memang itu bukan buat anak tapi masih layak untuk ditonton anak, yang seperti Education, Animal Planet. Oh iya, seru banget buat anak-anak. Banyak, ada Nat Geo Wild juga. Jadi yes, kita punya. Oh, ada ya. Untuk informasinya bisa dilihat di mana nih Bu nih? Oke, bisa kunjungin websitenya kita di www.megavision.net.id. Juga bisa hubungin call center kita di 022 860 17 999. Oke, tuh ya. Jadi kalau mau berlangganan langsung aja tuh udah disebutin ya. Dan lanjut lagi nih, masih ada di 0811 1497787 dari Indra, katanya di daerah Banjaran sudah ada jaringannya
atau belum? Oke, untuk Banjaran Kalau- mungkin kita butuh Ya. informasi spesifiknya. Sebenarnya secara umum kita sudah cover sampai Banjaran, cuma kita harus cek spesifik di areanya yang sebelah mana Banjarannya. Oke. Kita karena Great Bandung ya, Great Bandung maksudnya Bandung Raya lah kita Ya. cover, Bandung, Cimahi. Oke. Udah kita cover. Jadi boleh untuk ceknya bisa lihat langsung secara online juga di megavision.net.id, itu bisa lihat langsung, atau ke call center kita kalau memang lebih mudah menelpon ke 022 860 17999. Tuh ya, langsung dikontak. Ini masih dari Indra nih, kalau ada kerusakan berapa lama bisa langsung diperbaiki? Tergantung. Kalau Oke. kadang kalau kerusakan itu ya kelucuannya di internet. Ini anak-anak BTR keisengan main waktu belum musim hujan, keisengan tayangan dan yang lainnya. Kadang-kadang memutus-mutus kabel yang lucu Iya. dengan senar yang ini. Jadi tapi kita pun berusaha untuk setidaknya Anda dalam 1x24 jam setidaknya tahu apa yang terjadi dan kita upayakan untuk diselesaikan. Walaupun untuk jenis kerusakan akan berbeda-beda. Ya. Tergantung kayak apa nih perbaikannya. Ya, betul, Kalau betul. emang secara sistem dengan cepat Bisa selesai. kita akan cepat. Tuh, Tapi jadi dalam 1x24 jam Anda telepon, setidaknya Anda bisa tahu masalahnya apa. nah, yang penting tahu dulu masalah kerusakannya seperti apa ya. Jadi itu tergantung juga nih untuk perbaikan dari kerusakannya ya buat Indra yang ada di Banjaran sana. Nah, ini Mariska lanjut lagi nih soal belajar online yang tadi nih ya ke Bu Yuki nih. Ibu ada tips nggak sih buat anak-anak jadi biar tetap fokus sama semangat belajar di rumah? Karena kan kemarin memang sempat dijanjikan adalah untuk semester awal ini anak-anak udah bisa sekolah Bisa offline ya. ya offline, taunya sekarang tetap harus online nih ya. Mungkin anak-anak mau kesel juga gimana gitu kan, mau ngadu juga ke siapa karena memang hampir semuanya lah nggak di sekolahnya aja. Ini mungkin ada beberapa mungkin Bu untuk apa ya tips yang terbaik nih untuk Iya. anak-anak nih dan juga untuk orang tuanya juga nih. Ya, yang pertama untuk tips supaya mereka fokusnya dulu kali ya. Ya. Fokus untuk bisa belajar di rumah adalah yang tadi ya, dari mulai dipersiapkan aktivitas fisik pagi-pagi supaya otaknya siap, makanannya yang baik juga, minum jangan sampai kurang gitu ya, karena kan kita tetap aja di rumah juga tetap harus fit ya badannya. Imun juga harus tetap bagus. Kemudian situasi ruangan untuk belajarnya juga harus tadi di manage sama. Jangan sampai anak yang tipe auditori ditempatkan di ruangan yang TV nyala juga gitu ya, ada radio nyala juga misalnya gitu ya. Jadi faktor-faktor penghambat dari belajar anak juga perlu diperhatikan ya. Untuk anak yang visual misalnya fokusnya ruangannya berarti harus sepi dari banyak hiasan-hiasan, meja belajarnya kosongkan supaya dia nggak beralih kemana-mana untuk fokus gitu ya. Dan jangan lupa tentu saja ayah dan bunda selalu sampaikan harapan kita tentang bagaimana dia bisa belajar di rumah, untuk apa sih gitu ya. Dan akui perasaan jenuhnya dia tuh harus diakui. Gitu, jangan iya jenuh wajar gini tapi tetap kita harus ini anaknya tetap dipaksa. Biarkan dia keluarkan dulu jenuhnya. Kita juga kan sama gitu ya, jenuhnya kita, mumetnya kita juga toh gitu ya. Kita tetap bisa sharing sama teman-teman. Anak-anak ini mau sharing sama siapa? Begitu kelihatan letoy sedikit langsung aja belajar duduk yang benar. Misalnya kayak gitu. Sehingga perasaan tidak diakui ini perasaannya membuat mereka akhirnya juga malas, semakin malas dengan proses belajar di rumah itu. Menurut saya adalah hal yang menjadi kunci adalah selama anak ini bisa menerima pembelajaran yang diberikan, gimana pun gaya duduknya, mau sambil ngapain, selama dia tidak melakukan hal-hal yang membuat lawan bicara di seberang sana tersinggung, sakit hati, mengganggu, it's okay menurut saya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, yang penting kan tadi fungsinya adalah dia paham. Kita ngecek kamu paham atau tidak, lalu semangatnya tetap kita jaga.